Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, Global Economic Attack atau serangan ekonomi global hari ini terus dan semakin masif masuk di sumber relung tata kehidupan ekonomi di negeri ini. Global Economic Attack dapat secara langsung maupun secara tidak langsung. Kekuatannya sangat besar, overbodies, baik secara capital, teknologi, maupun melalui sebuah kebijakan internasional. Global Economic Attack tentunya tidak bisa dianggap ringan, namun juga tidak boleh dianggap hal yang menakutkan atau membawa situasi dan kondisi pada ranah pesimistis, ketakutan, dan kegalauan. Saudara-saudara, negeri kita sejak zaman nenek moyang leluhur bangsa ini telah menjadi rebutan dari berbagai bangsa dan negara asing untuk menguasainya. Bahkan pernah terjerembab 350 tahun mengalami sebuah penjajahan. Kenapa demikian? Karena negeri kita ini satu sisi memiliki kekayaan sumber daya alam yang terbesar di dunia, terkaya, tersubur, apapun ada di negeri ini. Yang kedua, penduduk negeri ini adalah nomor 4 terbesar di dunia, 271 juta penduduk yang ada di negeri kita. Kekuatan ekonomi rakyat negeri ini yang saat ini UMKM dan informalnya 64,5 juta unit usaha di seluruh tanah air menjadi bagian dari daya tarik global ekonomi. Lebih daripada itu, saudara-saudara, tata kelola ekonomi rakyat bangsa dan negeri ini masih banyak titik lemah atau weakness-nya, terutama terkait dengan perlindungan segenap kekayaan alam negeri ini, segenap kekuatan dan potensi ekonomi rakyat dan bangsa kita atas infiltrasi, invasi, dan neokolonialisasi yang ada di negeri ini. Di samping itu, saudara-saudara, kenyataan yang ada hari ini masih dan semakin
paripurna tata kelola ekonomi di negeri ini sangat tergantung dari kekuatan kongsi multinasional bangsa asing. Saudara-saudara, global economic attack di tengah pandemi COVID-19 ini akan dipaksakan melalui sebuah formula ekonomi baru, one word digital economy. Untuk itu, tidak ada hal lain yang mampu untuk menjadi pagar kecuali yang pertama, tata kelola ekonomi sumber daya yang dimiliki oleh negeri ini harus kembali ke khitah, keamanat, dan cita-cita besar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wajib dikelola dengan baik dan benar dan diperuntukkan sebesar-besarnya mewujudkan rakyat sejahtera berkeadilan dan menggapai cita-cita besar masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala menuju adidaya. Yang pertama ini kembali kepada komitmen dan keberpihakan dari para pemimpin dan elit bangsa di negeri ini, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dari pusat hingga kabupaten kota di seluruh tanah air. Tatkala para pemangku tata kelola pemerintahan di negeri ini semakin jauh dari komitmen terhadap rakyat, bangsa, dan negerinya sendiri, maka harapan untuk yang pertama ini akan sirna dan negeri ini akan terjerembab memasuki era neokolonialisasi yang terbarukan. Namun tatkala para pemangku tata kelola pemerintahan di negeri ini kekeh dan tangguh untuk menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka harapan itu akan semakin nyata, tidak seperti hari ini semakin paradoksal. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pertahanan atau pagar ampuh yang dimiliki negeri ini adalah kekuatan ekonomi rakyat kecil se-Nusantara yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia, yang hari ini ada 64,5 juta unit usaha UMKM dan informal, serta mengkontribusikan 60,2% produk nasional bruto. Namun saudara-saudara, pagar ampuh ini akan runtuh, akan ambruk seketika tatkala tidak ada persatuan dan kesatuan yang solid, yang tangguh untuk
bersama-sama memutar roda ekonomi dengan berdiri tegak lurus di kaki sendiri untuk memasifkan gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita punya pengalaman tatkala krisis 97-98, UMKM dan informal menjadi bantalan bahkan pahlawan ekonomi Indonesia. Namun seiring perjalanan waktu di era reformasi, UMKM dan sektor informal tidak mendapatkan posisi yang proporsional, sehingga keberadaannya tidak pernah beranjak dari 27% pemutar aset ekonomi nasional. Bahkan seringkali mudah terbelah-belah, tidak menjadi satu kesatuan kekuatan utuh dan menyeluruh. Untuk itu, saudara-saudara, ketika ada krisis kesehatan yang sudah berjalan 1,5 tahun ini, segenap ekonomi rakyat kecil se-Nusantara mengalami rasa nasib sepenanggungan, ambruk, bahkan banyak yang gulung tikar, memiliki sebuah kecenderungan untuk bersatu kembali dan memiliki cita-cita bersama, bangkit menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bangkit menjadi pilar utama tata perekonomian bangsa dan negeri ini pasca krisis kesehatan. Untuk itu, saudara-saudara, tidak ada jalan lain kecuali energi besar dampak akibat krisis kesehatan yang mengambrukkan UMKM dan informal di negeri ini. Kekuatan untuk bersama dan bersatu kembali, energi adrenalin untuk bangkit, merengkuh cita-cita besar, berdiri tegak di kaki sendiri, maju, berkembang dan unggul menghadapi era digital ekonomi, tidak boleh berhenti hanya pada tataran rasa senasib sepenanggungan, rasa bersatu untuk bercita-cita bersama, namun harus ada rumah besar Nusantara, rumah dari segenap ekonomi rakyat kecil di seluruh tanah air yang memiliki sebuah ekosistem gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat, yang memiliki sebuah ekosistem menjadikan rakyat sebagai subjek ekonomi, menjadikan rakyat sebagai pemilik saham, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, mendapatkan pendampingan dari hulu hingga hilir, menjadi sebuah satu kesatuan utuh dan menyeluruh kekuatan ekonomi rakyat kecil se-Nusantara. Untuk itu, saudara-saudara, Gumregah Bakti Nusantara GBN mengambil inisiatif untuk melakukan
sebuah silaturahim akbar pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat kecil Nusantara, Silatbar November 2021, yang akan merumuskan, menetapkan sebuah rumah besar bersama ekonomi rakyat kecil se-Nusantara yang nantinya akan menjadi wadah untuk memastikan ekonomi rakyat kecil menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi pilar utama roda ekonomi dan tata kelola ekonomi bangsa dan negeri ini, menjadi sebuah pilar utama menghantarkan negeri ini sejajar dan unggul terhadap ekonomi bangsa dan negara lain di era digital ekonomi. Untuk itu juga saudara-saudara, pada Dirgahayu kedua Gumregah Bakti Nusantara pada Kamis Pon malam Jumat Wagih tanggal 9 September 2021, selaku Presiden GBN, kami menyampaikan pidato kebangsaan dengan tajuk Gelap Terjajah di Balik Jeruji Negolit, atau Bersama Bersatu, Berdaulat, Merdeka, Sejahtera, Berkeadilan. Revolusi ekonomi rakyat kecil Nusantara merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Saudara-saudara, ekonomi rakyat kecil kita, UMKM dan informal, harus dipagari rapat-rapat, harus didampingi dari hulu hingga hilir, harus dijadikan subjek ekonomi, bukan objek ekonomi sebagaimana selama ini. Untuk itu dibutuhkan keberadaan rumah besar ekonomi rakyat kecil Nusantara yang akan diputuskan pada Silatbar November 2021, yang insya Allah akan dihadiri oleh segenap pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat kecil se-Nusantara yang selama ini memayungi, melindungi, membina, dan melakukan pemberdayaan kepada petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, sopir becak, home industri, pengrajin, seniman, budayawan, pemulung, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta ekonomi rakyat kecil lainnya. Untuk itu saudara-saudara, yang paling penting hari ini, energi dan adrenalin terbarukan yang sangat dahsyat, merasa senasib sepenanggungan, memiliki cita-cita bersama, rasa yang sangat kuat untuk menjalani kebangkitan,
merengkuh cita-cita besar bersama sebagai tulang punggung ekonomi bangsa dan negeri ini. Yang paling penting dan mendasar, rakyat harus menjadi subjek ekonomi, tidak boleh menjadi objek ekonomi. Rakyat harus berdiri tegak di atas potensi dan kekuatan ekonominya. Tidak boleh diinfiltrasi, diinvasi, atau mengalami neokolonial. Fakta di lapangan hari ini, pencaplokan ekonomi rakyat kecil di negeri ini harus segera dihentikan dan menuju sebuah kemitraan dengan prinsip kesejajaran, kemanusiaan, dan diperuntukkan untuk kemajuan dan keunggulan ekonomi rakyat kecil di negeri ini. Sekali lagi, pencaplokan ekonomi rakyat kecil di negeri ini, baik oleh anak bangsa sendiri maupun oleh kongsi multinasional kapitalis bangsa asing, harus segera berhenti, karena ekonomi rakyat adalah ruh dan darah ratusan juta penduduk Indonesia. Mari bersama dan bersatu kita hadapi global economy attack dengan soliditas, persatuan, dan kesatuan yang tangguh ekonomi rakyat kecil di seluruh Nusantara. Tetap sehat, selalu optimis. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Mahsun Atmo MBOmed, Presiden Kumregah Bakti Nusantara. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.